Selamat datang kembali di Ready Story, tempat di mana cerita-cerita misteri, tepatnya di sebuah desa kecil bernama. Desa ini menyimpan sebuah legenda menyeramkan tentang seorang wanita yang bernama Nyai Ratih, yang kematiannya yang tragis meninggalkan jejak ketakutan dan misteri di antara penduduk desa. Siapkan diri kalian, matikan lampu, dan dengarkan dengan seksama kisah hantu gentayangan Nyai Ratih. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, ada sebuah desa kecil bernama Desa yang terletak di kaki gunung. Desa ini terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga dengan cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Salah satu cerita yang paling terkenal tentang hantu gentayangan yang dikenal sebagai Nyai Ratih. Nyai Ratih adalah seorang wanita cantik yang hidup pada masa penjajahan Belanda. Ia menikah dengan seorang pejabat Belanda bernama Willem van Houten. Willem terkenal kejam dan memperlakukan penduduk desa dengan sangat buruk. Namun Nyai Ratih yang berhati lembut sering diam-diam membantu penduduk desa dengan memberikan makanan dan obat-obatan. Suatu malam ketika Willem sedang mabuk, ia melihat Nyai Ratih memberi makanan kepada seorang penduduk desa. Willem marah besar dan menuduh Nyai Ratih berkhianat. Dalam amarahnya, Willem memutuskan untuk menghukum Nyai Ratih dengan cara yang sangat keji. Ia mengurung Nyai Ratih di sebuah gudang tua di pinggir desa dan membiarkannya kelaparan hingga mati. Desa berduka atas kematian Nyai Ratih, tetapi tidak berdaya melawan kekuasaan Willem. Sejak saat itu, penduduk desa mulai melaporkan penampakan hantu Nyai Ratih. Mereka sering mendengar suara tangisan di malam hari dan melihat bayangan wanita bergaun putih berkeliaran di sekitar desa. Mereka percaya bahwa roh Nyai Ratih tidak tenang karena kematian yang tragis dan ketidakadilan yang dialaminya. Puluhan tahun kemudian, setelah kemerdekaan Indonesia, desa ini telah diliputi oleh cerita tentang hantu Nyai Ratih. Penduduk desa hidup berdampingan dengan cerita-cerita mistis ini dan selalu memperingatkan orang-orang baru yang datang ke desa untuk tidak berkeliaran di malam hari. Suatu hari, seorang peneliti sejarah bernama Ardi datang ke desa untuk menulis buku tentang masa penjajahan. Ardi tidak percaya pada cerita-cerita hantu dan lebih tertarik pada fakta sejarah. Malam itu, Ardi memutuskan untuk mengunjungi gudang tua tempat Nyai Ratih dikurung. Dengan membawa sinter dan kamera, ia mulai menjelajahi gudang yang sudah lama tak terurus itu. Ketika Ardi memasuki gudang, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, udara terasa berat, dan suasana begitu sunyi. Ardi mengambil beberapa foto dan mencatat pengamatannya. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik tetapi tidak melihat apa-apa. Merasa ada yang tidak beres, Ardi mempercepat penelitiannya. Saat ia hendak keluar dari pintu gudang tiba-tiba tertutup dengan keras. Ardi berusaha membukanya, tapi pintu itu seperti terkunci dari luar. Dalam kepanikan, Ardi mendengar suara tangisan wanita. Suara itu semakin lama semakin dekat. Ardi merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ketika ia berbalik, ia melihat sosok wanita bergaun putih dengan wajah yang sangat pucat. Matanya penuh dengan kesedihan dan amarah. Sosok itu mendekat dan berkata dengan suara lirih, "Kembalikan kedamaianku." Ardi merasa tubuhnya membeku. Ia tahu bahwa ini adalah hantu Nyai Ratih. Dengan gemetar, Ardi berkata, "Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu?" Nyai Ratih menjelaskan bahwa ia tidak akan tenang sampai ada yang mengungkapkan kebenaran tentang kematiannya dan memperbaiki ketidakadilan yang ia alami. Ardi berjanji untuk menulis kisah Nyai Ratih dan mengungkapkan kebenaran kepada dunia. Setelah berjanji, sosok Nyai Ratih perlahan menghilang dan pintu gudang terbuka dengan sendirinya. Keesokan harinya, Ardi mulai menulis kisah Nyai Ratih. Ia mewawancarai penduduk desa dan mencari dokumen sejarah yang mendukung ceritanya. Buku Ardi akhirnya diterbitkan dan mendapatkan perhatian luas. Kisah Nyai Ratih menyebar dan banyak orang yang berempati terhadap penderitaan yang dialaminya. Sejak saat itu, penampakan hantu Nyai Ratih di desa mulai berkurang. Penduduk desa percaya bahwa roh Nyai Ratih akhirnya menemukan kedamaian setelah kebenaran tentang kematiannya terungkap. Namun, mereka tetap menjaga gudang tua itu sebagai pengingat akan kisah tragis Nyai Ratih dan sebagai tanda penghormatan kepada arwah yang pernah gentayangan di desa mereka. Demikianlah kisah tragis dan menyeramkan tentang Nyai Ratih dari desa Sumberwangi. Sejarah telah mencatat penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh wanita ini. Namun, berkat keberanian seorang peneliti, kebenaran akhirnya terungkap dan memberikan kedamaian bagi arwah yang tidak tenang. Semoga cerita ini mengingatkan kita akan pentingnya keadilan dan kebenaran. Terima kasih.
telah mendengar dan menonton Pribadi Story malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan selalu ingat, di balik setiap cerita ada misteri yang menanti untuk diungkapkan. Selamat malam.